Maka ketika ada seorang ayah, dia meninggal dunia, ternyata bayi ini belum terlahir. Kalau telah terlahir jelas bagiannya, Pak. Ditengok dulu, oh ini ternyata laki-laki, berarti anggarkan bagiannya bagian laki-laki, walaupun masih dalam controlling daripada ibunya. Karena tidak mungkin anak bayi kita serahkan harta kepada dia, Pak. Berarti siapa yang memegang kendali? Maknya. Kalau maknya sudah meninggal terlebih dahulu, yang memegang kendali itu mungkin saudara tertua. Tapi ingat, itu adalah hak daripada adik mereka. Itu bagaimana halnya ketika janin ini tidak diketahui jenis kelaminnya, Pak? Apakah dia anak tunggal, janinnya, ataupun bayi satu dalam kandungan? Apakah dia laki-laki? Apakah dia perempuan? Apakah mungkin kembar, atau bisa jadi kembar laki-laki dua-duanya? Ini kan sangat berpengaruh di dalam pembagian daripada harta warisan. Sangat berpengaruh itu. Maka kalau kita lihat penjelasan-penjelasan di kalangan para ulama kita terkait daripada harta warisan terhadap janin, itu sudah sangat amat jelas, secara terperinci dijelaskan oleh para ulama-ulama kita. Nah, kalau bayi ini tadi belum ditiupkan ruh, tapi yakin dan percaya ibu ini mungkin bulanannya sudah telat, haidnya sudah telat, dites spek ternyata dia sudah hamil, jelas hamilnya. Qadarullah 2 pekan setelah itu meninggallah suaminya, padahal anaknya sudah banyak. Ingat, itu janin walaupun belum berbentuk bayi, dia harus sudah ada bagian daripada warisan yang harus ditinggalkan. Kenapa? Kalau tidak, itu zalim kita kepada bayi itu. Toh ternyata wafat dia, tidak sampai terlahir, ya sudah, bagi ulang lagi. Bagian daripada janin yang sudah disisihkan ini ternyata lahir sudah meninggal dunia, bagikan kembali kepada saudara-saudaranya, karena ahli warisnya saudara, karena anaknya belum ada, dia belum punya anak karena masih bayi itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti kalau janin itu menggunakan peralatan sekarang kan sudah sedikit lebih modern dibandingkan sebelumnya, Pak. Di zaman Nabi tidak ada USG, tidak diketahui ini laki-laki atau perempuan. Itu hanya sebatas usaha. Kalau miring sebelah kanan itu bisa anak laki-laki, miring ke sebelah kiri itu anak perempuan. Itu teori doang tuh. Yang menentukan itu qadarullah, Allah Subhanahu wa taala itu. Kalau nak menjadi anak laki-laki, banyaklah makan sate, kata dia. Ini buat orang kecewa, Pak. Jangan buat asumsi seperti itu. Kenapa? Takutnya ini orang saking pengennya dia punya anak laki-laki, setiap hari sarapan sate, makan siang sate, kemudian makan malam juga sate, lahir anaknya perempuan. Apa tidak kecewa dia? Siapa yang bertanggung jawab? Ya orang yang berasumsi tadi. Tidak ada kaitannya harus makan kambing, harus makan itu dari segi ilmu kedokteran saja, tapi tetap yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita berikhtiar dan memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apapun jenis kelamin daripada anak kita, syukuri, Pak. Syukuri itu. Itu adalah anugerah titipan daripada Allah. Terkadang ada orang tua, ini kita temukan juga, ini orang tua ketika lahir anaknya belum terlihat oleh dia ini perempuan laki-laki, ditanya oleh dia itu bidan itu, di mana Bu? Itu anak saya perempuan laki-laki. Perempuan, Pak. Aduh, katanya. Seolah-olah kecewa dikarenakan dia punya anak perempuan. Anak laki-laki itu belum tentu sebaik daripada perempuan. Perempuan itu belum tentu sebaik daripada laki-laki. Intinya, apapun jenis kelamin yang Allah berikan kepada kita terkait daripada calon bayi, kita syukuri. Itu adalah titipan, itu adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau sudah diketahui sekarang menggunakan USG, nampak betul, terkadang keliru juga, Pak. Apa kata dokter kandungan? Ini mohon maaf, Pak, anak bapak ini laki-laki, katanya. Laki-laki. Ternyata lahir perempuan. Kenapa? Bisa jadi pusarnya itu terlilit di antara kakinya, sehingga seolah-olah itu adalah kelamin laki-laki. Ini ada berupa pentilnya atau lainnya, berarti laki-laki ini. Ternyata ketika wafat ayahnya itu sudah dikategorikan laki-laki, bagian ahli warisnya adalah laki-laki.
Karena kita sudah pernah menjelaskan ini. Anak laki-laki ini sangat berpengaruh, yang dapat menghalangi seluruh daripada saudara-saudara kandung ayah mereka itu terhalang oleh anak laki-laki, Pak. Tidak akan dapat saudara itu, dikarenakan pengaruh daripada anak laki-laki tadi itu. Nah, kalau dia sudah dikategorikan sebagai anak laki-laki dikarenakan hasil USG, ketika lahir ternyata sudah meninggal duluan, maka ketika sebelumnya beliau tidak punya saudara laki-laki, hanya anak perempuan, maka saudara-saudara daripada si mayit ayah dia mendapatkan warisan. Awalnya tidak dapat warisan. Kenapa? Karena hasil USG keponakan mereka ini laki-laki. Keponakan mereka itu laki-laki, tapi tidak sempat lahir, meninggal dunia. Dikarenakan itu calon laki-laki yang menghalangi bagian daripada saudara-saudara kandung, lahir sudah meninggal dunia, maka kembali ulang untuk pembagian daripada warisan, ada bagian daripada saudara-saudara kandungnya. Anak perempuan dapat setengah, ayah istrinya ataupun ibu mereka dapat 1/8, ayahnya dapat 1/6, sisanya baru diberikan kepada saudara-saudara kandung daripada si mayit. Sisanya kan sudah sedikit itu, separuh untuk anak perempuan, sisa separuh lagi diambil 1/8 untuk ibu, 1/6 untuk ayah, sisanya itulah dibagi-bagi sebagai saudara kandung. Ada laki-laki, ada perempuan. Tetap konsepnya di dalam Al-Quran, lizzakari mislal hazzil unsayain, 1/2. 2 dapat laki-laki, 2 bagian laki-laki dapat, 1 bagian perempuan daripada ahli waris. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ini jadi permasalahan yang sangat urgent betul, Pak. Kalau bayi itu sudah terlihat laki-laki, enak cara menghitungnya, meninggal ayahnya. Ini sebelum terlihat. Ya, sebelum terlihat tapi masih gumpalan daging yang belum ditiupkan ruh oleh Allah. Qadarullah, ketika ibu ini hamil, baru usia kandungannya 2 bulan, belum ditiupkan ruh, belum berbentuk daripada manusia, wafat ayahnya. Apakah dikategorikan laki-laki atau perempuan ini bayi? Apakah dikategorikan anak tunggal atau anak kembar ini bayi? Apakah dikategorikan bisa jadi kembar 3? Ini kan kemungkinan-kemungkinan itu. Maka pandangan jumhur ulama, jangan dibagi dulu harta warisan walaupun ayahnya sudah wafat sebelum diketahui jenis kelamin daripada ini bayi. Berarti nunggu berapa bulan lagi? Ya tunggu kurang lebih 2 bulan lagi, tunggu kurang lebih 3 bulan lagi itu. Ternyata ahli waris yang lain sangat memprihatinkan ekonominya, Pak. Mereka sangat membutuhkan itu harta. Hutang mereka sudah menumpuk, sudah datang menagih hutang ke rumahnya, warisan belum dibagi. Ini bagaimana solusinya? Bagilah warisan itu, anggaplah itu janin statusnya laki-laki. Kenapa dianggap laki-laki itu? Karena kalau dianggap perempuan, kan bagiannya lebih sedikit. Lahir ternyata laki-laki, tidak mungkin, yakin dan percayalah ahli-ahli waris yang lainnya itu mengembalikan untuk tambahan kekurangan daripada bait. Berat sudah, apalagi hartanya sudah habis. Maka mendingan lebih mudah untuk membagi daripada mengumpulkan kembali. Ini solusi yang diberikan oleh para ulama. Anggaplah janin itu sebagai seorang anak laki-laki, maka bagiannya asabah, besar bagiannya. Ketika terlahir anak perempuan, tinggal mengurangi lagi, kurangi bagiannya, bagi kepada ahli waris yang lain. Itu jauh lebih mudah, karena kendali kepemilikan harta warisan yang dimiliki oleh ini janin masih dipegang oleh maknya, masih dipegang oleh abangnya ataupun saudara yang lain, daripada mengumpulkan kembali harta yang sudah dibagi kepada saudara-saudaranya. Ini sedikit kemungkinan bisa mereka mengumpulkan daripada harta itu. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah berkaitan daripada janin. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tutup majelis kita ini dengan lafaz alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam ini, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.